Tata kelola data atau data governance, ya. Jadi tadi adalah kita masuk ke area permasalahan dan pengantar, Bapak Ibu. Sekarang kita ingin tahu sedikit apa sih prinsip tata kelola data ya. Kenapa tata kelola data ini tidak boleh Bapak Ibu kesampingkan jika Bapak Ibu sekarang sudah menjadi manajemen perguruan tinggi ya. Jadi segala upaya untuk memastikan data aman, terjaga, akurat, tersedia, dan bisa digunakan. Secure, ya Bapak Ibu bisa mengendalikan akses terhadap data tersebut. Terjaga, ya bebas dari proses editing atau akses dari orang-orang yang tidak berwenang. Accurate, sesuai dengan kondisi kenyataan di lapangan sebenarnya. Tersedia, nah ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa saja sudah menyimpan banyak data, tapi apakah bisa diakses secara cepat dan real time? Nah, apakah sudah bisa langsung dikonsumsi atau butuh bantuan orang untuk mengelola dari Excel-nya sampai menjadi sebuah saran atau decision support? Nah, tentu saja itu menjadi prinsip tata kelola data. Jadi, data ini sangat luas, Bapak Ibu. Semua orang boleh bisa mengklaim menyimpan data. Tapi apakah datanya sudah diproses dan dikelola dengan baik untuk mendukung keputusan? Itu akan menjadi pertanyaan yang lebih menarik lagi. Nah, apa saja sih keuntungan tata kelola data ini, Bapak Ibu? Tentu saja mampu membuat keputusan yang lebih baik dan terukur. Ya. Seorang manajemen, kalau tidak punya informasi yang akurat berapa sih tendik yang diperlukan sekarang, kemudian tendik yang kebanyakan akan pensiun 10 tahun ke depan itu di bidang apa, kemudian nanti dan lain-lain, ya sampai berapa, itu tentu saja beda ya. Institusi yang bisa mengetahui hal-hal kecil seperti tersebut, hal-hal kecil itu maksudnya hal-hal yang sangat detail di bawah dengan cepat. Tentu saja pengambilan keputusan lebih baik. Kenapa Bapak Ibu? Semakin rantai organisasinya panjang ke bawah, dan Bapak Ibu harus minta data ke bawah rantai organisasi panjang, bias dan waktunya sangat tinggi. Baik bias informasinya makin tidak akurat, semakin banyak perantara orangnya, waktunya juga makin lama. Ya, jadi keuntungan tata kelola data Bapak Ibu bisa cepat, tidak perlu tanya bawahan sampai bawah-bawah delegasikan. Bapak Ibu bisa membuat keputusan yang lebih baik dan terukur. Nah, meningkatkan kendali atas biaya. Misalkan Bapak Ibu, waduh, sebentar lagi, 2 minggu lagi kita harus lapor nih PD Dikti. Kita belum siap nih. Bapak Ibu nyewa hotel atau mengadakan camp untuk pengelola data. Nah, hal-hal seperti itu karena kita tidak punya kesiapan terhadap usability dari data. Jadi kalau punya tata kelola data yang baik, tentu saja kita bisa meningkatkan kendali terhadap pengeluaran. Karena Bapak Ibu, mengelola data itu tidak murah, butuh biaya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah terencana dan rapi, tentu saja bisa banyak biaya yang ditekan. Nah, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Tentu saja Bapak Ibu, regulasi itu adalah hal-hal yang harus dipatuhi perguruan tinggi ya. Masalahnya adalah bagaimana ngecek kepatuhan? Mereka akan melihat data ya. Apa ciri-ciri organisasi patuh? Misalkan saya tanya ke kampusnya Bapak Ibu, apakah Anda sudah patuh terhadap regulasi? Sudah, Pak. Mana buktinya? Sekali lagi dengan data. Ya. Jadi data itu adalah alat yang digunakan untuk pembuktian bahwa kampus Bapak Ibu atau perguruan tinggi Bapak Ibu sudah patuh terhadap regulasi. Nah, itu adalah menjadi keuntungan dari tata kelola data. Mendapatkan kepercayaan dari pihak eksternal. Ya, Bapak Ibu, bahkan kalau Bapak Ibu misalkan punya startup dan mau IPO, misalkan mau IPO, maka nanti akan tanya, Anda sudah punya tata kelola data yang aman nggak ISO 27001 ya? Karena apa? Pihak yang bermitra nanti dengan perguruan tinggi Bapak Ibu akan merasa sangat aman dan nyaman kalau jamin aliran datanya ya, sehingga akan mendapatkan kepercayaan dari pihak eksternal bahwa oh, ini sangat profesional ya, dan mereka sangat pay attention ya, sangat care terhadap keberlangsungan data dan kelengkapannya dari hulu dan hilir. Tentu saja itu akan menjadi nilai plus dari organisasi Bapak Ibu. Manajemen risiko lebih baik. Nah, Bapak Ibu, keunggulannya apa? Keunggulan tadi yang seperti dashboard yang kami tunjukkan di kalau di ITS itu ada resiko-resiko yang bisa muncul kalau kita tidak segera melakukan tindakan-tindakan. Misalkan, doh ini kok 5 tahun ke depan akan ada 10 GB yang pensiun. Nah, itu kan berdampak pada akreditasi prodi maupun jurusan. Nah, kemudian kok ini trennya akan ada penurunan mahasiswa dan lain-lain. Nah, kita harus bisa melakukan mitigasi dan mengelola risiko dengan baik. Dengan data, Bapak Ibu punya pegangan dan akan memandu Bapak Ibu apa yang harus diambil. Nah, konsep tata kelola data ya, Bapak Ibu harus ada knowledge, ya pengetahuan terhadap data, ada ownership, Bapak Ibu punya hak atau kepemilikan terhadap data tersebut, ada accessibility, Bapak Ibu bisa mengatur bagaimana data itu diakses dan digunakan. Security, data itu aman dan tidak bisa diakses oleh pihak-pihak yang tidak berhak dan berkualitas. Ya, datanya sudah rapi, bersih, tidak ada data ganda dan lain-lain itu namanya quality.
Nah, untuk dengan lima harapan itu tadi, itu kita membutuhkan teknologi, proses, people, ya, dan tambahannya tadi dukungan manajemen untuk mewujudkan sebuah konsep data governance atau tata kelola data yang baik. Nah, itu adalah prinsip-prinsip dari tata kelola data. Jadi, penting sekali Bapak Ibu untuk punya tata kelola data yang baik, sangat penting sekali. Ya, yang saya rasakan sendiri ya, kebetulan saya ada beberapa kolega dari perguruan tinggi, semuanya berkeluh kesah ketika PAK dan PEAK kemarin. Harus nyari-nyari SK yang lama, di print, di scan lagi, diunggah dan seterusnya. Ya, kami sangat bersyukur kalau udah punya tata kelola data yang baik. Saya tidak melakukan apapun Bapak Ibu, hanya klik setujui saja, sistem buatkan Excel-nya sama bukti-buktinya langsung dilampirkan, langsung dikirimkan ke Dikti. Ya, semudah itu kalau sudah punya tata kelola data yang baik. Jadi pentingnya bahwa pengelolaan data itu jangan diberikan ke individu-individu Bapak Ibu ya, tapi kampus atau perguruan tinggi harus punya organisasi yang concern bagaimana punya penataan data yang baik. Nah, ini adalah yang harus Bapak Ibu siapkan ya nanti ya. Ada misi dan strategi. Ya, sebagai pimpinan Bapak Ibu harus punya strategi dan misi. Kira-kira nanti bagaimana pemanfaatan tata kelola data ini. Kemudian membagi peran-peran dan tanggung jawab. Ingat, peran dan tanggung jawab penting. Kalau kami di ITS, kami punya peraturan rektor tentang tata kelola data. Di situ dijelaskan sampai orang di program studi tanggung jawabnya apa terhadap data Bapak Ibu ya. Jadi nanti tidak lempar-lemparan. Kalau misalkan ada data mahasiswa, kalau prodi tidak lengkap di PDDikti, siapa yang bertanggung jawab? Itu sudah dijawab oleh PR, peraturan rektor tersebut. Kalau misalkan tidak data capaian IKU kita jeblok, siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, nanti ada jelas di situ ya. Jadi harus roles dan responsibility-nya harus dengan jelas dibagi. Nah, kemudian ada policy, proses, and standard. Ya, Bapak Ibu punya standar, punya prosedur operasional baku, proses kebijakan. Ini harus Bapak Ibu buat sebagai acuan dan dasar untuk bagaimana mengerjakan data ini ya dari semuanya. Jadi harus ada juknis dan semuanya harus jelas. Tidak kalah penting adalah metrics and measurement. Nah, kita nanti bisa mengevaluasi keberhasilan unit-unit tanggung jawab data ini apakah sudah bagus, apakah belum berjalan dengan baik, atau masih terlambat dibandingkan unit-unit yang lain. Nah, matriks pengukuran dan measurement ini kalau di ITS kami masukkan sudah ke SPMI ya. Seberapa sering data diupdate, apakah data mencapai 100%, ya, berapa lama delay datanya dan lain-lain itu masuk di dalam penjaminan mutunya ya. Jadi tiap prodi itu harus dengan cepat bisa merespon terhadap permintaan atau perubahan data yang sangat dinamis. Dukungan teknologi tentu saja sangat penting Bapak Ibu. Ya, ini saya menjadi kebutuhan pertama nih ya, modal utama backbone-nya ya. Harus ada dukungan software, hardware, dan juga brandware ya, atau programmernya, atau orang-orang yang punya visi itu harus ada. Dan yang tidak kalah penting ada communication and collaboration ya. Meskipun sudah dibagi tanggung jawabnya A, B, C, itu tetap nanti perlu kolaborasi terutama ketika melakukan agregasi data atau pengumpulan data. Nah, ini adalah komponen-komponen tata kelola data yang kiranya nanti diperlukan.